tetaplah berkomitmen dengan sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan yang sempurna. Karena Tuhan tidak pernah salah arah dan salah sasaran. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya tidak lupa menyapa Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa setiap kita tetap bersukacita, bersyukur dan bersemangat di dalam mengiring dan mengikut Tuhan, karena kita percaya apa yang Tuhan buat, lakukan dan kerjakan dalam hidup kita selalu yang terbaik, mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan juga kebahagiaan serta damai sejahtera bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya kembali akan melanjutkan membawakan kebenaran firman Tuhan, masih dengan judul yang sama tetapi sudah masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu Jalan Tuhan Sempurna, dengan subjudul Ikuti Saja Jalan Tuhan. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Lukas pasal 1 ayat 38. Demikianlah bunyinya. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika menyadari bahwa jalan manusia beda dengan jalan Tuhan? Maka jawabannya adalah, mari kita ikuti jalan Tuhan saja. Bagi banyak orang, didatangi sosok malaikat adalah suatu pengalaman yang menegangkan sekaligus menyenangkan. Siapa yang tidak ingin malaikat Tuhan mendatangi hidupnya? Tentunya pasti kabar baik, berita gembira yang dibawanya atau disampaikannya kepada kita. Kenapa saudaraku? Karena jika Tuhan mengirim malaikat, pasti ada kabar sukacita dari sorga yang ingin diberitakan kepada setiap kita. Namun bagi Maria saat itu, kedatangan malaikat Gabriel membawa pesan Tuhan yang sama sekali tidak disangka-sangka atau di luar dugaannya. Bisa diibaratkan bagai halilintar di siang bolong. Malaikat menyampaikan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kabar itu bahkan merupakan malapetaka, karena pada zamannya, jika seorang perawan yang belum menikah dan kedapatan hamil, maka ia akan dihukum dengan dirajam atau dilempari dengan batu sampai mati. Jangankan untuk mencoba mengerti bagaimana cara kerja kuasa Roh Kudus yang akan turun atasnya, seperti yang malaikat katakan kepadanya, dan mengandung seorang bayi kudus. Membayangkan akibatnya saja Maria sudah menggigil ketakutan dan tidak berani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan beban yang terlampau berat dan besar yang harus Maria pikul. Maria sama sekali tidak mengerti mengapa Tuhan memilihnya. Maria sama sekali tidak paham jalan Tuhan yang harus dijalaninya. Kita bisa terima jika Maria protes berat kepada Tuhan dan meminta supaya Tuhan memilih orang lain saja, jangan dirinya. Pertanyaannya yang perlu kita simak, renungkan dan pikirkan secara serius dan sungguh-sungguh. Apakah itu yang Maria lakukan? Apakah Maria menolak jalan Tuhan? Saya mau katakan dengan tegas kepada setiap kita saat ini, menurut kebenaran firman Tuhan, tidak. Justru Maria menyadari bahwa ia adalah seorang hamba Tuhan. Bukanlah suatu kebetulan jika ia yang dipilih Tuhan untuk memikul tugas yang mulia ini. Meskipun ia tidak sanggup membayangkan resiko yang akan dialami atau ditanggungnya,
Maria percaya bahwa kuasa Tuhanlah yang akan melindunginya. Maria sangat yakin Tuhan bukanlah pribadi yang tidak bertanggung jawab. Meskipun ia tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja, tetapi dengan penuh keyakinan tanpa rasa gentar dan ragu sedikit pun, Maria mempersilahkan Tuhan berkarya atas hidupnya dan melalui hidupnya. Meskipun jalan itu bukan yang ia pilih, ia hidup dalam penyerahan yang total kepada Tuhan, sehingga ia pun bisa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, yang menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mungkin saat ini kita membaca dan menyaksikan apa yang saya sampaikan ini. Kita sedang menjalani sesuatu yang tidak kita mengerti. Barangkali jalan kita sekarang bertentangan dengan keinginan kita. Tetapi saya mau tegaskan motivasi dan dorong kita semua. Tetaplah ikuti jalan Tuhan tersebut. Jangan menoleh ke belakang, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetaplah ikuti dengan sungguh-sungguh jalan yang Tuhan telah tentukan dan tetapkan bagi kita. Sama seperti Maria, tempatkanlah diri kita secara benar di hadapan Tuhan. Berlakulah kita sebagai seorang hamba Tuhan atau sebagai anak-anak Allah. Saya mau katakan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara, mari terketuk dan terbukalah hati kita. Sikap seperti ini akan membuat hati kita lega untuk siap mengikuti jalan Tuhan. Bahkan siap dipimpin secara total dan penuh oleh Tuhan sendiri. Kita adalah anaknya. Saudara dan saya adalah hambanya. Kita punya akses atau jalan untuk menghampirinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita datang mendekat kepadanya. Sekali lagi, marilah kita datang mendekat kepadanya. Marilah kita mengikuti jalan Tuhan saja, bukan jalan kita sendiri. Saya mau tegaskan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara, sekalipun berat dan besar jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita, sekalipun resikonya barangkali tidak terpikirkan oleh kita, tetaplah berkomitmen dengan sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan yang sempurna, karena Tuhan tidak pernah salah arah dan salah sasaran. Demikian juga Tuhan tidak pernah menemukan jalan buntu dalam mengarahkan, membimbing, menuntun, dan memimpin hidup kita kepada sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita dan yang berdampak besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesediaan dan kerelaan Maria yang menyadari dirinya sebagai hamba Tuhan, akhirnya dia pun mengandung dan melahirkan seorang anak bernama Yesus Kristus yang menjadi penyelamat bagi manusia yang berdosa. Maria dipakai Tuhan secara ajaib dan luar biasa. Itu terbukti oleh karena Maria tidak mengikuti selera dan keinginannya sendiri. Tapi Maria belajar dengan segala kerelaan dan kerendahan hatinya untuk berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Saudaraku, kualitas penyerahan seperti inilah yang dicari oleh Tuhan di akhir zaman ini. Sehingga melalui hidupnya dan di atas hidupnya atau di dalam hidupnya, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Proyek master plan dan rencana besar Allah terjadi melalui
Tuhan berkenan melibatkan kita di dalamnya. Adalah satu hal yang sangat mulia, berharga dan sangat istimewa. Ketika saudara dan saya, ketika kita semua dipakai oleh Tuhan untuk jalan-jalan Tuhan, untuk rancangan Tuhan, untuk tujuan Tuhan, bukan sebaliknya. Tuhan kita pakai untuk jalan-jalan kita, untuk rencana kita, untuk tujuan kita. Dijauhkan Tuhanlah kiranya kehidupan seperti itu dari hidup kita. Tapi biarlah kita berkata, seperti Maria, sekali lagi saya kutip, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Saya sangat setuju dengan satu lagu pujian yang berkata, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia kepadamu Tuhan atau kepada Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama-lamanya. Saudaraku, bagaimana kita bisa membalas cinta kasih Tuhan? Semua yang kita punya dan miliki, bahkan hidup kita adalah milik Tuhan. Karena telah ditebus dengan harga yang lunas melalui darah Yesus yang telah tertumpah tercurah di kayu salib, demi menebus kita dari dosa, kematian, dan kuasa jeratan iblis. Apa yang harus kita katakan? Ya Tuhan, inilah yang kupunya. Hidupku sebagai hambamu, memiliki hati yang taat dan setia, mengabdi kepadamu seumur hidupku. Mari sama-sama kita katakan demikian kepada Tuhan. Maka percayalah Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri hidup di tengah-tengah dunia ini dengan cara yang baik. Maka pada akhirnya kita akan bisa berkata seperti Paulus, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah melakukan pertandingan yang benar. Aku telah memelihara iman. Dan sekarang tersedia bagiku mahkota kehidupan yang disediakan Allah bagi siapapun yang menantikan kedatangannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi satu motivasi yang mendorong kita untuk hidup menurut jalan Tuhan yang sempurna, untuk hidup mengikuti jalan Tuhan saja di sepanjang sisa hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.